Oke, jadi gue bahas dua pertandingan UCL yang baru aja selesai. Dan ini gue masih lagi nonton highlightnya pertandingan PSG Dortmund. Karena tadi sebenarnya gue nontonnya tuh sebagian besar, meskipun gue sempat ganti-ganti, tapi sebagian besar gue nontonnya pertandingan Liverpool lawan Atletico Madrid. Jadi kita mulai dari sini dulu ya. Ini malam yang benar-benar, kalau kalian yang begadang, kalian yang nonton juga dua pertandingan ini, dramanya gila banget sih. Kita mulai dengan Paris lawan Dortmund dulu. PSG berhasil lolos dengan skor 2-0. Neymar tampil luar biasa. Dan ini gue bener-bener respect banget sama strateginya Tuchel. Padahal mereka itu, apa ya, menurut gue justru lebih tidak diuntungkan dibanding Dortmund, yang sebenarnya leg pertama udah unggul 2-1 agregat atas PSG. Dan PSG, apa ya, menyambut leg kedua ini tanpa fans, tanpa penonton di pertandingannya. Nggak ada fans sama sekali di stadion. Itu tentunya berpengaruh karena ya waktu itu Dortmund, salah satu kekuatan terbesar mereka main di kandang di Signal Iduna Park adalah karena nih, anyway, lagi golnya Neymar nih di highlight gue. Karena mereka punya dukungan penuh dari supporter mereka di kandang, dan itu nggak dimiliki PSG sama sekali. Kayak main aneh banget itu loh. Dan ini kedua kesebelasan juga tentunya main pertandingan UCL kayak gini pertama kali tanpa penonton. Iya, ngerasa aneh aja pastinya. Jadi bener-bener nih pure memang jadi kayak tempat netral gitu kan. Ya PSG juga nggak gitu berasa di kandang karena nggak ada dukungan dari supporternya. Ditambah lagi dua pemain penting mereka, Thomas Muller sama Marco Verratti, itu nggak bisa main karena suspension kartu kuning setahu gue. Itu menambah lagi ketidak, apa ya, disadvantage mereka di pertandingan ini. Dan Dortmund punya keuntungan, tapi menurut gue lebih ke pertandingan UCL kayak gini, apalagi fase knockout, itu butuh mental, butuh pengalaman. Dan sebagian besar pemain-pemain Dortmund ya pemain-pemain muda yang mungkin dari segi mental masih belum cukup, dan pengalaman juga sama. PSG punya satu tujuan, lolos ke perempat final, dan mereka berhasil deliver. Angel Di Maria main bagus banget, Neymar mencetak gol tentunya, dan disusul sama Juan Bernat juga di penghujung babak pertama, dan itu udah cukup untuk membuat PSG lolos ke perempat final Liga Champions. Dan itu kita harus ngomongin juga kartu merahnya Emre Can tuh, itu sempat gue lagi pas nonton terjadi. Wah, itu sebenarnya gimana ya? Kalau misalnya mau bilang Neymar rada-rada bandel, iya, ada provokasi dari Neymar. Kayak biasa Neymar lagi lari dribble bola, didorong sama Emre Can, terus Neymarnya berdiri. Tapi dari pertama Neymar berdiri, posisinya itu Emre Can udah di belakang dia. Nah, itu Emre Can tuh udah mulai deket-deket. Neymar berdiri, otomatis kena ada kontak gitu kan. Meskipun memang sebenarnya bisa aja ada pilihan Neymar untuk langsung jalan aja gitu kan. Mesti kayak ya udah nggak usah digubris. Well, udah dapat free kick juga anyway kan. Tapi Neymar balik badan, Emre Can-nya juga mukanya songong, terus kayak Neymarnya ngedeketin mukanya, dan akhirnya didorong sama Emre Can, Neymar jatuh. Kartu merah. Dan itu anyway ributnya lumayan kacau tuh, soalnya kalau nggak salah Marquinhos paling ngamuk, kayak lari terus kayak mau ngehajar si Emre Can, terus itu ributnya sampai brawlnya tuh sampai gede banget ke pinggir lapangan, semuanya pada ikut-ikutan gitu kan. Tapi yang dikasih kartu kuning setahu gue Di Maria, yang dari bench, berarti entah ngapain sih, mungkin ada kata-kata kasar atau provokasi di situ. Dan itu Di Maria pas di kartu kuning, gue notice dia senyum. Padahal itu kartu kuning yang bakal bikin dia nggak bisa tampil di leg pertama babak perempat final. Tentunya lagi-lagi disadvantage buat PSG. Jadi feeling gue sih Di Maria tuh nggak nyadar kalau dia kartu kuning itu yang membuat dia akan absen di pertandingan selanjutnya di UCL. Tapi di samping itu, selamat buat PSG menurut gue. Ya mereka dengan materi squad seperti ini, kita bisa berargumen lebih bagus mana dibanding Dortmund. Tapi kalau misalnya kita bandingkan, mengesampingkan potensi dan kualitas dari pemain, tapi kita lebih lihat ke yang tadi, pengalaman dan juga mental, PSG memang lebih unggul di sini. Jadi pantas mereka menang. Dan Erling Haaland yang sayang banget sih. Maksudnya kayak main yang luar biasa, nyetak gol di UCL banyak banget, tapi akhirnya harus terhenti juga di babak 16 besar. Meskipun dia udah pindah klub istilahnya tuh dari Salzburg waktu itu ke Dortmund, tapi tetap aja. Dan Erling Haaland juga, kalau misalnya yang nonton pertandingannya full, tadi gue sempat lihat statistiknya, dia rada-rada ngilang sih. Kayak Dortmund sering banget nyoba-nyoba long ball ke Haaland, tapi ujung-ujungnya nggak dapet gitu kan. Jadi sayang banget dia penampilannya malah kurang bagus di pertandingan yang paling penting buat timnya.
Pertandingan yang dimana dia mesti nyetak gol. Karena tadi sebenarnya di keadaan PSG udah unggul 2-0 sepanjang babak kedua, kalau Dortmund nyetak 1 gol aja itu udah cukup untuk nge-push pertandingan ke extra time. Tapi sayangnya itu gagal. Karena kan agregatnya kan 3-2 kan. Terus di leg pertama Dortmund unggul 2-1. Jadi PSG punya 1 away goal. Kalau misalnya Dortmund nyetak 1 away goal, nggak langsung lolos perempat final, mereka akan lanjut ke extra time. Nah, ngomong-ngomong extra time, kita bisa langsung lanjut bahas pertandingan Liverpool dan Atletico Madrid, di mana pada akhirnya Liverpool tersingkir. Gua jujur sebagai fans Premier League agak sedih ngelihat ini, karena ya tentunya gue mau sebanyak mungkin tim Premier League progress gitu kan ke babak-babak akhir dari UCL musim ini. Tapi ya apapun yang terjadi, balik lagi kita sudah lihat ini, udah pernah lihat di leg pertama bagaimana taktik dari Diego Simeone berhasil mematikan Liverpool, dan ini terjadi lagi. Bahkan lebih gila lagi, bukan hanya sekedar taktik di lapangan. Formasi 4-4-2 kita udah sering lihat, kalian mungkin sering lihat juga screenshotannya. Gue gak bisa ngasih materi apapun dari UCL, mau itu screenshotan atau highlight video atau apapun itu, karena bakal kena copyright, dan gue tidak mau meresikokan channel ini kena copyright strike. Yang kalau kalian tahu, kena 3 copyright strike, channelnya dihapus YouTube. Jadi beresiko sekali. Kalian bisa lihat banyak banget di Twitter atau di Instagram gambar-gambarnya gimana bentuk dari pertahanannya Atletico Madrid. Mereka tuh pakai formasi 4-4-2, dan bentuk itu dipertahankan bahkan saat mereka defense. Bahkan gak cuma setengah lapangan, seperempat lapangan. Jadi 4-4-2 itu bener-bener stay kayak gitu terus. Dan rapih banget, bener-bener. Kalau misalnya diperhatiin tuh kan biasa tuh kalau misalnya di screenshotan atau ada highlight video dari Sky atau BT Sport atau apapun itu, biasa tuh di masing-masing main dikasih bulutan-bulutan di bawah kakinya, terus dikasih kayak tali gitu untuk menghubungkan masing-masing pemain ke yang sejajar. Jadi 4 di belakang, 4 di depannya, terus 2 striker. Itu ada talinya, ada garis-garisnya gitu. Dan garisnya itu selalu bener-bener kayak rapih, bener-bener terorganisir, kayak wiper. Yang satu naik, satu turun, gitu-gitu terus. Itu bener-bener keren banget ngelihatnya. Kayak gue jadi bisa ngelihat keindahan sepak bola dari tim yang lagi defense. Biasa kita nggak bisa ngelihat itu kan. Ini hebatnya Simeone memang. Dan itu dilakukan lagi di leg kedua ini. Meskipun memang akhirnya jebol juga, karena tadi Liverpool tuh totalnya tuh berapa ya, statistiknya gila banget mereka. Crossingnya Alexander-Arnold sendiri aja sepanjang pertandingan 120 menit 25 crossing. Itu Alexander-Arnold sendiri. Total Liverpool setahu gue 60-an. Total crossing loh, ini baru crossing doang. Mereka itu punya peluang total 34 percobaan tembakan ke gawang Atletico Madrid. 11 dari 34 tersebut on target sepanjang pertandingan. Ball possession unggul rata-rata full pertandingan yang 120 menit 72%. Menunjukkan bahwa memang Atletico Madrid tahu apa yang mereka lakukan. Kita bisa bahas golnya Marcos Llorente, itu juga gila. Llorente parah banget, maksudnya kayak pahlawan atau pemain yang gak disangka-sangka bakal step up. Dia didatangkan dari Real Madrid sebagai seorang gelandang bertahan. Llorente itu defensive midfielder, nyetak 2 gol dan 1 assist, Pak. Yang bikin Atletico Madrid menang 3-2 di Anfield. On aggregate 4-2 mereka menang. Jadi tuh faktor Llorente sebenarnya faktor lain lagi tuh. Faktor lain lagi yang mendukung kemenangan Atletico Madrid. Tapi intinya pada dasarnya ini lebih ke emang taktik defense dari Simeone yang sekali lagi membuktikan bahwa adalah yang terbaik dia dalam hal defense. Bahkan tim seperti Liverpool yang kita tahu kualitas lini depannya seperti apa nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi menurut gua mesti kayak pantas sekali Atletico Madrid lolos ke perempat final. Dan Liverpool memang lagi, kalau misalnya kita tarik mundur dan ngelihat ke semua kompetisi, mereka lagi memang ada sedikit masalah beberapa bulan terakhir. Well, iya, Premier League mereka tinggal butuh berapa? 6 poin lagi untuk jadi juara. Hampir pasti jadi juara lah. Kecuali ya mereka tiba-tiba kalah terus di Premier League, dan kemungkinannya kecil. Jadi akhirnya setelah penantian berapa 30 tahun mereka akan jadi juara Premier League. Tapi kalau kita ngelihat secara overall, secara keseluruhan, apakah ini musim yang baik buat mereka? EFL Cup, Carabao Cup maksudnya, FA Cup, UCL. Kalau misalnya kalian tanya gue, karena mungkin gue nggak tahu ya kalau misalnya jawaban fans Liverpool seperti apa. Kalau gue ditanya pilih menang Premier League doang atau menang UCL, Carabao Cup, FA Cup, gue mendingan menang 3 trofi tersebut, treble. Memang sih Premier League mereka pengen banget tuh. Tapi balik lagi menurut gue UCL sih lebih besar dibanding Premier League menurut gue pribadi.
Mungkin fans Liverpool bakal bilang sebaliknya karena ya memang mereka sudah penantian panjang sekali untuk menangin Premier League kan. Gue bisa mengerti. Tapi balik lagi, kita akan bahas soal Adrian, kiper Liverpool. Nah, ini gue punya suatu statement yang kalian boleh setuju boleh enggak, tapi menurut gue ini kita tarik balik jauh ke saat mereka datangin Adrian. Ini adalah kesalahan dari tim scouting Liverpool atau tim rekrutmen mereka. Kenapa mesti Adrian? Adrian itu adalah kiper yang bahkan di West Ham aja tuh bukan pilihan utama terus. Gue tahu dia punya kualitas, dia kiper yang bagus, tapi kenapa Adrian? Kalau kita ngelihat ke tim-tim besar dulu zaman-zamannya Real Madrid punya Keylor Navas, punya Thibaut Courtois segala macam, itu mereka itu pasti punya kiper backup yang at least mungkin nggak sebagus kiper utama, tapi at least sedikit di bawah, sedikit. Nggak jomplang banget gitu loh. Mereka at least harus punya 2 kiper bagus. Itu kuncinya. Hampir semua tim besar seperti itu. Dan Liverpool nggak punya itu. Dulu memang mereka ada Simon Mignolet, ada Karius. Tapi kan kalian tahu apa yang terjadi. Tapi kalau misalnya gue pribadi, gue mendingan, tahu nggak sih, Mignolet itu kan main buat Club Brugge sekarang kan. Dan kemarin kan gue sempat ngeliat beberapa pertandingan, kalau nggak salah lawan siapa sih, MU ya kalau nggak salah, Club Brugge. Dan itu Mignolet main bagus cuy, lebih bagus dibanding Adrian jauh. Maksudnya kayak ya udah mendingan lu tetap pakai Mignolet aja. Mungkin Mignolet memang sudah muak jadi penghangat mau cadangan ya, makanya dia mau untuk cabut kan. Tapi gue lupa itu loan atau permanen Mignolet ke Brugge. Tapi intinya adalah ya Adrian itu nggak cukup bagus buat jadi kiper kedua Liverpool. Jadi kalau kita mau nyalahin dia, menurut gue nggak fair aja. Memang dia salah, blunder dia berakibat fatal. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya Liverpool mau progres jauh di UCL, mau juara UCL, mau juara Premier League, nggak bisa cuma ngandelin satu kiper. Buktinya sekarang Alisson nggak bisa main, terus nggak ada pengganti yang sepadan. Dan itu faktor yang penting banget. Lihat tadi penampilan Oblak seperti apa. Itu juga salah satu faktor penting. Oblak ngelakuin banyak banget save bagus tadi. Dan bahkan dia dipilih jadi man of the match di pertandingan tersebut. Meskipun Llorente nyetak 2 gol atau assist, bayangin. Sebagus itu performa Oblak sampai bisa jadi man of the match dibanding sama pemain yang nyetak 2 gol atau assist. Jadi kiper tuh penting banget, dan punya 2 kiper yang bagus untuk sebuah tim yang kelasnya tuh udah kelas kelas juara Eropa, juara dunia, itu adalah suatu kewajiban. Jadi menurut gue ini bukan hanya sekedar salah Adrian, tapi ini juga salah dari balik lagi waktu itu saat pertama kali datang Adrian, tim rekrutmen mereka kenapa milihnya Adrian. Gue yakin masih ada kiper di luar sana yang lebih bagus dan available. Masih mereka nggak mau keluar duit lebih banyak 10 juta untuk datangin kiper yang lebih bagus gitu. Atau kalau memang bener-bener nggak ada, gue nggak tahu, gue lupa keadaan waktu seperti apa. Emang bener-bener nggak ada kiper bagus kah atau gimana? Tapi ya udah, itu Simon Mignolet available. Dan kiper yang lebih bagus untuk jadi backup Alisson dibanding Adrian. Jadi ya itu aja sih kayaknya, karena gue bingung juga mau bahas apa lagi ya. Liverpool, gue bisa ngelihat mereka tuh kayak apa ya, kayak pemain-pemainnya tuh kayak nggak siap di keadaan tertinggal, nggak siap kalah gitu loh. Kayak selalu kalau misalnya mereka udah keadaan seperti itu, langsung mentalnya down, kelihatan banget dari masing-masing pemain frustrasinya seperti apa. Dan simpelnya secara keseluruhan masalah Liverpool bukan hanya dari kekalahan tadi, memang mereka nggak punya kedalaman squad yang sebagus itu untuk menjadi tim yang juara Premier League, juara UCL, dan bahkan kompetisi lain. Dan itu kan udah terlihat dari mereka waktu itu rotasi abis segala macam di kompetisi seperti Carabao Cup, FA Cup, yang berakibat mereka tersingkir. Di saat sebenarnya kalau mereka mungkin punya 5 atau 6 pemain yang kualitasnya first team player, siap untuk main di bench, akan berbeda cerita aja. Lihat aja squadnya City, bandingin benchnya Liverpool sama benchnya City, jauh banget kan. Itu menurut gue kualitas squad yang memang ya mumpuni untuk lu jadi contender di kompetisi besar seperti Premier League dan UCL. Tidak mengesampingkan main muda, tetap City akan terus mainin Phil Foden dan beberapa main muda lainnya, Eric Garcia dan lain-lain. Tapi mereka juga tetap punya kualitas, mereka punya opsi. Di masing-masing lini mereka punya, ini nggak bisa main, ada si itu, ini nggak bisa main, ada si itu. Ederson nggak bisa main, ada Bravo tampil bagus. Mantan kiper Barcelona. Adrian, itu pertanyaannya. Jadi menurut gua simpulannya adalah salahnya tim rekrutmen dari Liverpool yang waktu itu milih Adrian ketimbang kiper lain yang available di luar sana. Uang mereka punya kok pasti. Kenapa nggak mau keluar lebih banyak sih? Itu yang gue bingung. Oke, jadi kayaknya itu ya dari gua. Dan
Ini tentunya kan semakin kesini tuh ya tadi pertandingan PSG juga nggak ada penonton karena corona. Jadi gue tuh kayaknya bakal bikin video satu meskipun gue banyak yang request, cuman gue bingung apa yang perlu gue bahas sebenarnya di video yang akan judulnya nanti mungkin coronavirus dan sepak bola gitu kan. Karena ya itu rahasia umum, maksudnya kalian juga udah tahu kan penyebabnya ya corona, terus juga penyebarannya segala macam. Tapi nanti mungkin gue bisa sedikit ngomong soal beberapa kejadian yang memang sepertinya membuat sepak bola kemungkinan besar bakal dihentikan untuk sementara waktu dalam beberapa waktu yang akan datang, dalam waktu dekat. Jadi gue nggak mau itu video dicampur ke sini, jadi gue mungkin bakal pisah aja. Dan itu aja dari gue untuk video pembahasan 2 pertandingan UCL yang baru aja main. Gue nggak tahu juga apakah minggu depan bakal tetap berlanjutin lag kedua yang masih akan berlangsung, tapi ya kita harapkan yang terbaik aja lah. Oke, itu ya dari gua. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you on the next one. Bye guys. So are you gonna die?